Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran tematik tema 7. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan pemahaman untuk memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia ya. Di belakang Bapak ini ada gambar peta Indonesia. Bisa kita lihat di sini ada beberapa pulau. Negara Indonesia adalah negara kepulauan ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Papua, ada NTT, NTB, Pulau Madura, dan pulau-pulau kecil lainnya ya. Alhamdulillah, itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa yang kita yang besar ini. Wilayah Indonesia itu wilayah yang terbentang luas ya, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan ribuan pulau dan beratus-ratus suku bangsa, Indonesia berkembang dengan beragam keseniannya, baik kesenian, budaya, dan adat istiadat. Jadi setiap suku mempunyai seni budaya yang indah. Setiap daerah juga memiliki adat yang unik. Semua berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dapat kita bayangkan betapa kayanya bangsa kita yang memiliki beragam seni dan budaya. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadikan negara ini negara yang besar. Ya, bila ada persatuan dan kesatuannya. Jadi walaupun kita berasal dari suku manapun, tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi ya. Misalnya kita tidak bisa membedakan suku ini lebih baik atau lebih tinggi daripada suku itu. Semua suku itu sama, yaitu bagian dari bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga dan dilestarikan ya. Jadi kita nggak boleh merendahkan suku tertentu ya, atau kita menghina suku tertentu, karena itu adalah sikap tercela ya. Apalagi kemarin Bapak sudah bahas juga bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak memandang suku kita. Allah tidak memandang fisik kita. Ya, Allah memandang itu adalah ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, dia adalah yang paling baik ya. Bukan dari sukunya, bukan dari adatnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, kita harus memiliki beberapa sikap ya. Di antara sikap yang perlu kita teladani atau kita laksanakan adalah, nah ini cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, daerah yang berbeda-beda, makanya kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Karena itu adalah salah satu bentuk cara kita menjaga kesatuan dan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita harus mementingkan atau mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kita dahulukan tuh kebutuhan atau kepentingan bersama. Contoh misalnya kalau di kelas ya, apa contohnya? Kita harus misalnya kita akan membeli sesuatu dan kita harus patungan. Nah, kita harus bisa menyisihkan uang kita untuk kepentingan bersama seperti itu daripada kepentingan pribadi atau yang lainnya. Misalnya kita melakukan piket kelas kan untuk kepentingan bersama ya. Kita bersih-bersih kelas, merapikan kelas. Nah, itu adalah kepentingan bersama. Itu harus kita dahulukan.
Kemudian yang ketiga, cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah senang membantu dan menolong orang yang sedang membutuhkan. Nah, ini adalah salah satu sikap terpuji agar kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tawanu 'alal birri wat taqwa," ya. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di sini kita tolong menolongnya dalam hal kebaikan, bukan dalam misalnya mencontek ya, atau melihat pekerjaan tugas dari temannya. Nah, itu bukan tolong menolong dalam kebaikan, tapi tolong menolong dalam keburukan. Contoh tolong menolong juga, kita misalnya saudara-saudara kita ada yang terkena musibah, baik itu banjir, gempa bumi dan sebagainya ya. Nah, kita ikut empati atau merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Kita bantu mereka dengan misalnya menyisihkan uang kita untuk berdonasi. Kita doakan saudara-saudara kita di sana. Nah, itu adalah bentuk dari tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kita bangga terhadap keberagaman suku dan budaya. Kita bangga terhadap bangsa kita, terhadap bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kenapa sih Indonesia itu banyak beragam gitu kan? Ini kan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, bangsa, dan adat istiadat ya. Ada beberapa sebab, diantaranya ini ya. Nah, ini faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Maksudnya apa? Letak Indonesia itu sangat strategis. Dari zaman dahulu banyak bangsa-bangsa lain itu datang ke Indonesia, karena Indonesia itu berada di antara dua benua. Benua apa? Bukan dua benua, dua samudra dulu. Dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antara dua benua juga, benua Asia dan benua Australia. Jadi kita tuh di antara sesuatu dua hal yang besar gitu, antara dua samudra dan di antara dua benua yang besar juga. Jadi ibaratnya kita itu tempat yang sangat strategis bagi orang itu lewat atau misalnya mampir bangsa-bangsa lain. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Makanya dari zaman dahulu itu banyak orang-orang berdagang itu melewati Indonesia ya. Orang mau berdagang lewat laut pun lintas samudra itu akan melewati Indonesia. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka tidak hanya berdagang ya, ada juga yang membawa berbagai macam agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari bangsa lain. Contoh aja adalah agama Islam. Agama Islam dulu juga dibawa oleh para pedagang yang berdakwah di Indonesia. Ya. Banyak model dakwahnya, sehingga banyak mempengaruhi juga budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Ya, kalau kita lihat tadi gambar ini, nah, kalian bisa lihat tuh Indonesia tuh banyak sekali pulaunya ya, banyak sekali pulaunya. Ada ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ya, banyak sekali. Ada ribuan pulau. Jadi banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Ya, karena banyaknya pulau ini itu menyebabkan mereka itu berbeda suku bangsanya. Misalnya orang yang di Sumatera pasti beda suku bangsanya dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa.
Begitu juga orang yang ada di Pulau Kalimantan, berbeda dengan orang-orang yang ada di Pulau Sulawesi misalnya. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor negara kepulauan, kondisi negara kepulauan. Kemudian selanjutnya, perbedaan kondisi alam. Pernah kita bahas juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alam ini menjadi faktor penyebab adanya keberagaman atau perbedaan suku bangsa. Misalnya dulu pernah kita bahas juga, masyarakat yang tinggal di daerah di lautan dia berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau laut, dia akan memanfaatkan laut untuk bertahan hidup. Contohnya seperti memancing, mencari ikan di lautan. Nah, itu mempengaruhi kebudayaan mereka. Berbeda dengan orang yang di gunung. Kalau di gunung kan mereka berkebun ya. Berkebun, kemudian entah kebun teh, kebun banyak ya, tanaman-tanaman lain juga yang tumbuh di pegunungan. Nah, itu akan mempengaruhi perbedaan suku bangsa. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Maksudnya adalah berbeda antara orang-orang yang memiliki komunikasi yang lancar dengan daerah yang komunikasinya terbatas. Contoh, kalau di kota kita dapat mudah berkomunikasi ya, walaupun jarak jauh kita bisa telepon, bisa WhatsApp, kita menggunakan media sosial. Nah, itu mempengaruhi kebudayaan di masyarakat kota. Makanya masyarakat kota itu lebih terbuka untuk sesuatu yang baru, untuk adat istiadat dari luar itu lebih terbuka. Kalau masyarakat berbeda dengan masyarakat pedalaman, dia akan bertahan dengan adat istiadat mereka sendiri karena kurangnya komunikasi dan informasi. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, tadi yang sudah Bapak sedikit singgung, seperti masyarakat kota dan desa tadi. Kalau masyarakat kota kita pahami karena dia memiliki teknologi informasi, komunikasi yang baik, mereka akan mudah untuk terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar ya. Lebih terbuka orang-orang ya. Berbeda dengan orang yang ada di pedalaman atau pedesaan, karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup, makanya mereka lebih mempertahankan budaya mereka. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Tugas kalian selanjutnya adalah membaca tabel suku bangsa di Indonesia halaman 28 sampai 30 ya. Silakan kalian baca saja tabel halaman 28 sampai 30. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.